Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi asyukrulillah ala binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfan, nisfu fi sukri wa nisfu fi sabri. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana caranya agar kita senantiasa termasuk golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah, udhuluha fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Artinya apa? Ketika kita mengakui bahwa kita ini orang Islam dan disuruh oleh Allah masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan, berarti kita lihat diri kita. Islam menyuruh kita agar senantiasa kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan. Urusan dunia apalagi akhirat, kita tujukan semata-mata ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kalimat bersyukur, di dalam kalimat syukur tersebut kita harus tahu bahwa bersyukur itu bukan hanya diucap dari lisan kita saja dengan kalimat alhamdulillah, tapi juga harus ditunjukkan dengan perbuatan kita. Ketika kita dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur tersebut? Tentunya rizki yang sudah diberikan oleh Allah, misalnya dalam bentuk harta, bagaimana harta kita bisa kita selamatkan untuk memberikan kebahagiaan buat diri kita dunia dan akhirat. Nah, mari sama-sama kita laksanakan dalam rizki tersebut. Bagaimana caranya? Karena di antara rizki yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain. Nah, apabila kita sudah bisa mengeluarkan hak orang lain tersebut, maka insya Allah rizki yang kita terima bisa bersih daripada apa-apa yang menjadi, insya Allah rizki yang bisa kita terima bisa bersih daripada hal-hal yang tidak baik bagi diri kita. Tentunya dalam kalimat tersebut kita bisa mengeluarkan sodakoh daripada rizki itu, karena sodakoh juga bisa menolak bala bagi diri kita. Kemudian tanda orang beriman itu ada pada rasa sabar. Ketika kita dalam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikurangi dari sedikit nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tanda orang yang beriman tidak akan berputus asa. Kita harus selalu sabar menghadapinya. Karena apa? Karena ujian dari Allah. Insya Allah apabila kita lulus dalam ujian tersebut, maka kita termasuk golongan orang-orang yang bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian daripada itu, ketika Allah menyuruh kita tadi udhuluha fisilmi kafah, kita lihat ketika kita diberikan rizki sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita memanfaatkan diri kita, menggerakkan badan kita untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya katakan bahwa bersyukur bukan hanya di lisan saja dengan kalimat alhamdulillah. Jadi dengan badan yang sehat, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau Allah sudah berkata seperti itu, maka mari sama-sama kita mengaku orang yang beriman, yang ingin bertakwa kepada Allah, laksanakan ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ibadah tersebut insya Allah kita termasuk orang-orang Islam yang sudah mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda dalam agama kita. Karena di dalam agama Islam pun ada yang namanya tanda Islam, ada yang namanya syarat Islam, ada juga yang membinasakan Islam.
Dalam kalimat ini kita lihat tanda Islam. Tanda Islam itu ada 4 perkara. Yang pertama yaitu menurut segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perintah Allah kita sudah tahu, salat perintah Allah, puasa perintah Allah, sedekah perintah Allah, laksanakanlah. Kemudian yang kedua, suci lidahnya daripada dusta. Sebagai orang Islam, mari sama-sama kita jaga lisan kita agar senantiasa tidak pandai berdusta, agar semua badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga daripada tanda Islam yaitu suci badannya daripada maksiat. Pergunakan badan kita yang sehat ini semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gerakan langkah kaki kita untuk ke tempat-tempat maksiat, atau jangan gerakan anggota badan kita dalam urusan maksiat. Dan yang keempat, tanda Islam itu adalah suci perutnya daripada makanan yang haram. Mudah-mudahan kita kalau sudah mengaku agama Islam, mari sama-sama kita jaga ketelitian, kita jaga, kita warok dalam agama kita, agar senantiasa benar-benar kita ini masuk ke dalam udhuluha fisilmi kafah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.